Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Hari ini saya di kandang lagi teman-teman ya. Jadi sedikit berbagi pengalaman untuk obat apa sih yang biasa saya pakai gitu. Jadi saya nggak pakai obat teman-teman ya. Jadi saya pakaiannya alami ya. Khususnya untuk pakan burung murai batu ya, yaitu kan biasanya memang makanan wajib itu jangkrik ya. Jadi jangkriknya yang saya olah teman-teman. Jadi saya nggak pakai obat-obatan. Sebelum nonton videonya, saya ucapin banyak terima kasih buat subscriber saya yang sudah setia menonton. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman ya. Subscribe itu gratis, nggak dipungut biaya. Nah, jadi banyak juga teman-teman kita yang nanya ya, biasanya itu pakai apa gitu ya, pakai vitamin lah atau doping apa gitu ya. Saya nggak pakai doping teman-teman ya, saya pakainya alami. Jadi jangkrik yang untuk pakan burung murai batu saya itu biasanya saya kasih makan sayur-sayuran. Jadi sisa-sisa masakan dapur ya, misalkan kayak ada sisa bayam, kemudian saya kasih wortel gitu ya, sisa-sisanya gitu. Dan juga bisa dikasih kupasan kulit buah ya. Dan saya juga tidak lupa biasanya itu ketika beli jangkrik satu karung gitu ya, jadi dalam satu bak ini itu saya kasih ini teman-teman ya. Nih, di sini ada jahe nih ya. Saya kasih jahe, sama kasih kunyit. Nih. Jadi biasanya itu saya kasih seminggu 2 kali ya. Saya biasanya kan belanja nih 3 hari habis teman-teman ya. Jangkrik satu karung ukuran 1 kilo itu habis dalam 3 hari. Nah, pas ketika saya pindahkan dari karung ke bak ini, saya biasanya kasih nih, saya kasih makan ini teman-teman, herbal, jadi alami ya. Saya nggak kasih untuk pakan jangkrik itu, saya nggak kasih yang lain ya, hanya sayuran sama ini teman-teman. Kalau sayuran saya biasanya tiap hari, tapi kalau untuk kunyit sama jahe hanya 3 hari sekali saya biasanya kasih jangkrik ya. Seperti ini ya, tinggal potong-potong ya, potong-potong aja, terus kita sebarin gitu teman-teman ya. Jadi nanti si jangkrik pun juga makan ya, buat makan, buat minum dia, karena kunyit ini kan juga mengandung air ya. Jadi bagus ya, buat manusia aja bagus, buat jangkrik pun juga bagus teman-teman ya, ketimbang kita pakai obat-obatan ya, buat dopingnya gitu. Kalau menurut saya juga obat-obatan itu kalau kita pakai, efek jangka panjangnya juga menurut saya sih kurang bagus ya. Apapun itu pasti pakai kimia gitu ya. Jadi kita nggak tahu tuh kandungannya yang ada di dalam obat tersebut atau vitamin tersebut itu apa, kita nggak tahu ya. Walaupun di situ tertulis ya komposisinya apa gitu, udah jelas itu pasti ada kimianya gitu ya. Itu menurut saya teman-teman ya. Nanti kalau memang ada pengalaman lain silahkan ditambahkan. Ini hanya pengalaman saya pribadi dengan analisa saya pribadi gitu ya. Apapun itu jenis obat itu pasti mengandung kimia, dan efek jangka panjangnya menurut saya pasti nggak bagus. Nah, biasanya setelah saya kasih makan seperti ini teman-teman ya, jadi saya biarkan beberapa saat, baru nanti saya berikan ke wadah atau tempat pakan burung-burung saya ya. Nah, jadi biasanya pakan jangkrik saya seperti itu teman-teman ya. Jadi pakai bak kayak gitu. Ini masih ada, jadi nggak saya kasih ya. Itu juga masih ada.
Nah, itu ada dikit itu. Uletnya juga masih ada ya. Terus itu juga masih ada. Ngapain ini nongkrong di sini nih? Tuh betinanya malah mabung teman-teman ya. Tuh yang satu angrem di sana. Yang itu sih nggak mabung itu ya. Dia udah bikin sarang tuh. Kemarin sempet zong, saya ambil ya. Dan ini belum nelur, yang satunya nelur ya. Kalau yang ini ada anaknya teman-teman ya di sana. Di sarangnya itu ada anaknya tuh. Oke teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman itu yang suka nanya juga sih ya, pakai doping apa gitu. Untuk ternak itu saya nggak pernah pakai doping teman-teman ya. Saya pakainya alami seperti itu ya, dan itu apa adanya. Saya serius nggak pakai vitamin atau obat-obatan ya, karena yang saya rasakan dulu ketika pakai iseng gitu, pakai vitamin atau apa untuk ternakan itu jadi apa ya, jadi kayak didongkrak, digenjot habis-habisan untuk produksi gitu kan, tapi efek setelahnya itu kurang bagus gitu ya. Mabungnya nggak bener, kemudian produksinya gitu bisa aja langsung macet gitu ya, macet, berlemak gitu ya. Jadi akhirnya saya cari solusi lah ya. Saya analisa sendiri, ternyata memang entah itu mungkin bisa juga vitamin yang saya beli itu bisa juga palsu ya. Bisa juga palsu, ataupun pengaplikasiannya yang mungkin nggak cocok gitu ya. Tapi setelah saya pakai yang alami gitu, itu juga sama saja hasilnya gitu. Ketika si burung memang waktunya produksi, dia produksi saja gitu. Jadi nggak perlu menurut saya nggak perlu macem-macem gitulah, dimacem-macemin gitu. Karena pada dasarnya kita ambil contoh di alam liar ya. Di alam liar saja, dia itu juga nggak ada vitamin-vitamin begitu ya. Walaupun tersedia banyak banget namanya makanan-makanan yang dia dapat ya, dia bisa nyari sumber makanannya lengkap gitu ya. Tapi kalau di kandang ternak memang tidak cukup asupan nutrisi ataupun gizi yang dia dapat, karena namanya di dalam kandang ya. Hanya saja itu kan bisa kita bisa kondisikan gitu. Misalkan kalsium, kita bisa pasang tulang sotong itu ya. Tulang sotong seperti itu. Bisa juga menggunakan kulit atau cangkang telur seperti itu yang kita haluskan. Ataupun kita udah beli yang sudah halus itu ya, itu juga ada. Kalau menurut saya lebih bagus yang seperti itu ya. Ini menurut saya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada pengalaman lain ya silahkan ditambahkan, karena juga tentunya pengalaman setiap peternak itu macam-macam teman-teman ya. Jadi pengalamannya itu banyak sekali. Mungkin di daerah kota seperti ini karena suhunya agak panas gitu. Mungkin di kampung suasananya pedesaan itu juga beda lagi, bisa jadi ya, karena setiap tempat memiliki suhu yang berbeda, memiliki tingkat kebisingan yang berbeda, jadi mempengaruhi banget untuk kondisi si burung ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan itu sharing dari saya sedikit menjawab pertanyaan teman-teman ya. Jadi jangkrik tuh ngolahnya kalau saya seperti itu ya, saya kasih aja seperti itu ya. Dan kebetulan tadi juga saya ada ini ya, habis makan buah mangga teman-teman. Nah ini tadi saya habis makan buah mangga ya, jadi kulitnya buat jangkrik, mangganya buat saya gitu ya.
Jadi vitamin C-nya juga tinggi teman-teman ya, buah mangga itu. Jadi kulitnya aja kita kasih jangkrik ya. Nanti kita kasih sana ya. Nah, gitu aja teman-teman ya. Jadi saya pakainya yang alami-alami aja ya. Oke teman-teman ya. Ini hanya video hiburan dari saya ya. Video pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Ya, sekali lagi saya ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton ya. Semoga dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya teman-teman semua ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Subscribe itu gratis teman-teman, gratis, nggak bayar, nggak pakai SPP ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.